Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Elang dan Huri baru saja selesai dengan satu sesi pertautan cinta mereka di bawah pengaruh obat perangsang. Lelaki itu tumbang setelah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia tertidur dengan sangat pulas sambil memeluk tubuh Huri yang masih dalam keadaan polos. Hanya selimut tebal yang menutupi tubuh keduanya. Huri memandang wajah suaminya yang lelap. Mata, hidung, dagu, bahkan kini bibir suaminya yang merah karena ulahnya membuatnya begitu takjub. Elang merasakan berat pada kepalanya dan tubuhnya. Kenapa terasa begitu lelah? Lelaki itu membuka mata dan mengerjap beberapa kali sampai pandangannya jelas menatap di mana ia kini berada. Kalimat yang keluar dari dasar hatinya itu sepertinya kembali membuat Elang mengurungkan niatnya untuk melepas pelukan dari Huri. Kali ini lelaki itu sibuk memandangi wajah pula sang istri muda yang menurutnya sangat cantik bak model. Mimpi apa dia sehingga bisa mendapatkan istri muda mendekati sempurna seperti Huri? Elang mengecup pipi Huri dengan ragu-ragu. Hal yang baru pertama kali ia lakukan dalam keadaan sadar. "Bang," cicit gadis itu dengan wajah merona malu. "Kamu cantik sekali," puji Elang jujur hingga membuat semburat merah semakin pekat menghiasi wajah sang istri muda. "Apa boleh saya melakukannya sekali lagi?" tanya Elang sambil menatap mata istrinya dalam-dalam. Huri menelan ludahnya, lalu dengan gerakan kepala amat kaku, Huri mengangguk. "Pok, Bu Rima." Dan Bu Latifah kembali melakukan tos kembali setelah menguping pembicaraan kedua anak mereka. Dua ibu yang sangat totalitas menjaga pintu kamar. Yah, Bu Rima mengunci dari luar kamar Huri sebagai bentuk antisipasi jika Elang hendak melarikan diri saat dia sadar dan sungguh di luar dugaan. Elang malah minta nambah. "Ayo Mbak, kita tidur lagi, paling nanti siang baru mereka bangun." Itu juga kalau anak Mbak Latifah nggak minta tambah lagi. Kedua wanita itu tertawa lalu kembali berbaring di kasur busa besar yang memang sengaja mereka pasang di depan kamar Huri. Elang herlambang, tidak ingat sudah berapa lama waktu yang ia habiskan untuk memandangi keadaannya yang sangat memalukan ini. Saat kesadaran benar-benar pulih dan efek obat sudah hilang total, barulah lelaki itu merasa begitu bersalah pada Huri. Elang menutup wajahnya dengan telapak tangan dengan posisi kepala Huri masih berada di dadanya. Tubuh mereka begitu dekat dan intim. Pergerakan yang dilakukan Elang membuat Huri membuka matanya perlahan. Mata biru itu mengerjap beberapa kali, lalu menoleh ke kiri untuk melihat suaminya. Abang sudah bangun." Huri segera duduk dengan gugup. Ia lupa jika selimut yang menutupi tubuhnya bisa melorot kapan saja. "Au!" Huri duduk. Ia tidak bisa berjalan karena rasa pedih dan kebas pada area kewanitaannya. "Kenapa, Ri? Apa yang sakit?" "Nggak bisa jalan, Bang. Sakit sekali," tunjuk Huri pada bagian tengah tubuhnya. Elang baru sadar ia ingat percakapannya dengan Dedi, salah satu pelanggannya yang baru saja pengantin baru, dan mengatakan bahwa seharian Dedi menggendong istrinya ke sana kemari karena istrinya itu tidak bisa berjalan. Elang yang saat itu mengira hanya bualan Dedi saja, sekarang ia mengalaminya. Huri tidak bisa berjalan. "Saya bantu ke kamar mandi ya, tapi tutup mata, jangan lihat tubuh saya yang nggak pakai baju gini," ujar Elang dengan wajah sangat malu. Huri tersenyum dari balik bibirnya. "Iya Bang, ini Huri tutup mata." Wanita itu pun menutup matanya, lalu menunggu apa yang akan dilakukan Elang pada tubuhnya. Menurut novel yang ia baca, suami akan menggendong istrinya ala bridal saat masuk ke dalam kamar mandi. Huri benar-benar tak sabar menanti momen itu. "Sini Ri." Elang meletakkan dua tangan Huri di pundaknya, lalu menggendongnya di punggung. "Au! Sakit Bang, kok malah digendong kayak ransel?" "Sakit dong," Huri memberengut kesal. Sungguh cerita di novel-novel itu tidak dapat dipercaya. Semua hanya bualan penulisnya. Lihatlah apa yang dialaminya saat ini. Bukannya digendong mesra di depan, malah digendong bagai ransel. Organ intimnya yang sakit malah semakin sakit bertemu dengan kulit punggung Elang. "Ya udah kalau gitu saya gendong di depan, tapi saya pakai baju dulu ya." Elang pun bergegas memakai kembali bajunya. Luang berserakan di lantai. Elang memungutnya satu persatu lalu memakainya asal.
Elang menggendong Huri ala bridal sampai ke kamar mandi, memposisikan tubuh sang istri untuk berdiri. Elang masih tidak berani menarik kain selimut yang dipakai Huri. "Bang, ini saya bagaimana mandinya? Saya tidak bisa jalan ke shower. Mandiin sekalian, Bang," rengek Huri masih menutup mata. Elang menelan ludah sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Lelaki itu mengusap dadanya yang terasa sedikit sakit karena detak jantungnya yang tidak beraturan. "Mandi sendiri tidak bisa, kita gantian saja. Kamu mandi terlebih dahulu baru saya mandi," ujar Elang memberikan masukan. Tapi sayang sekali Huri menggeleng. Ada air mata mengintip dari matanya yang tertutup. "Semalam abang bilang saya cantik, saya manis, saya bagai gula putih. Masa sekarang saya sakit gak mau ditolong? Padahal saya begini karena abang yang tiba-tiba nyosor, seperti siang kurang minum," oceh Huri, masih dengan mata tertutup. Elang menyeringai, lalu menghela nafas panjang. "Baiklah," Elang mengalah. Sepertinya memang subuh ini harus ia lewati kembali dengan sang istri muda. Sementara itu Birus, pembantu rumah keluarga Huri yang baru saja naik ke lantai 2 rumah majikannya, sambil membawa sapu. Betapa kagetnya ia saat mendapati 2 orang wanita parubaya, termasuk majikannya Burima, sedang tidur di depan kamar Huri dengan menggelar kasur. Birus terkekeh sambil menutup mulutnya. Suara denting panci dan kucuran air di bawah sana membuat 2 wanita parubaya yang tengah terlelap akhirnya membuka mata. "Anak saya nggak kabur kan, Mbak?" tanya Bu Latifah. "Sepertinya enggak, Mbak. Ini kuncinya masih nyantel." "Mungkin aja nambah, biasa Mbak, kuliah subuh," bisik Burima sambil terkekeh. "Mbak, lagi mandi kayaknya," ujar Bu Latifah sambil tertawa. "Iya, duh, saya jadi ingat waktu masih pengantin baru sama papanya Huri. Zaman dulu kan gayungnya dari batok kelapa ya. Udah gitu, saking semangatnya gayungnya patah. Jadi aja sama papanya Huri, saya diguyur air sama gentong-gentongnya. Sampai saya tersedak, Mbak." Mama, buka!" teriak Huri dari dalam kamar. Burima dan Bu Latifah saling pandang. Keduanya mendelik kaget saat baru sadar lupa memutar anak kunci kamar Huri. Dengan langkah lebar cenderung setengah berlari, Burima naik ke lantai 2 untuk membukakan pintu kamar anaknya. "Kenapa dikunci sih, Mah?" tanya Huri heran. Burima tersenyum malu saat mendapati putrinya sedang digendong oleh Elang, hendak membawanya turun sarapan. "Biar pengantin baru nggak ada yang ganggu. Ayo kita sarapan. Setelah mendayung sampan dari Aceh sampai Papua, pasti perut anak mama dan menantu mama pasti lapar," ledek Burima sambil mengedipkan sebelah matanya. Elang menunduk malu, lalu berjalan mengikuti langkah mertuanya menuruni anak tangga dengan hati-hati. Huri dengan mesranya melingkarkan tangan kanannya di leher Elang, sambil memandangi suaminya dengan tatapan memuja. Katakan saja bahwa saat ini dia sudah jatuh cinta pada suaminya. Semoga suaminya pun sama. Huri mengulum senyum, hingga Elang mendudukkannya di kursi makan. "Memangnya di rumah Burima ada Drakulanya?" tanya Bu Latifah sambil terkekeh geli. "Is, ibu dan mama seperti tidak pernah pengantin baru saja," Huri memberengut kesal. Tangannya mahir mengambilkan piring dan nasi untuk suaminya. "Oh, bagus ya, Bang. Jadi abang malah bersenang-senang di sini." "Dek." "Bang, ada apa?" tegur Huri saat melihat suaminya menggeleng kepala dengan keras. Di depan nasi yang baru 2 suapan masuk ke dalam mulutnya. Bayangan istri pertama yang tiba-tiba memergokinya di rumah Huri membuat nafsu makannya menghilang. Ini sepertinya saya sarapan di rumah saja. Pasti Kia menunggu saya untuk sarapan," ujar Elang sambil beranjak dari kursinya. Raut wajah Huri pun berubah senduh, tetapi ia mencoba untuk tetap tersenyum. "Kalau begitu, dibawa saja nasinya sekalian untuk Teh Kia," ujar Huri seraya ikut berdiri hendak berjalan ke dapur untuk mengambil wadah. "Tidak usah, Ri, nanti Kia malah curiga. Saya langsung balik saja ya, Mah." "Bu, ayo ibu mau ikut pulang gak? Biar sekalian saya antar." Bu Latifah memandang besannya dengan tidak enak hati. Tampak sekali Elang ketakutan dengan Kia, sehingga lelaki itu benar-benar tidak mau sarapan bersama Huri. Sekilas Bu Latifah menoleh pada besannya yang tengah mengunyah dengan tidak semangat. "Ibu biar pulang naik angkot saja," ujar Bu Latifah akhirnya. Tanpa babi bu lagi, Elang langsung berjalan begitu saja, meninggalkan Huri yang memandangnya dengan tatapan sedih.
Tunggu, seru Huri dengan suara cukup keras, membuat Elang menghentikan langkahnya. Itu yang di leher abang sepertinya harus ditutupi. Jika ingin berumur panjang begitu sampai di rumah, tunjuk Huri pada leher suaminya. Elang yang tidak paham maksud istrinya tentu mengerutkan kening dengan begitu dalam. Memangnya kenapa dengan lehernya? Rasa penasaran membuat Elang meraba lehernya. Huri bangun dari duduk lalu berjalan dengan susah payah. Bagaikan jalannya lelaki baru disunat, mendekat pada Elang sambil membawa cermin kecil. Jalannya masih sakit ya? Iya bang, seperti bawa anakonda di sini. Tunjuk Huri pada pangkal pahanya. Burima dan Bu Latifah mati-matian menahan tawa. Begitu juga Elang yang bersemu merah mendengar ucapan Huri. Ini bang, maaf, kirain gak sebanyak itu. Huri mengarahkan cermin pada leher Elang. Betapa kagetnya Elang saat mendapati begitu banyak tanda cinta dari Huri. Pantas saja sejak tadi ibunya dan mertuanya memandangnya dengan tatapan aneh. Tanda menghitam itu tentu tidak akan hilang dalam waktu 2 hari. Lalu bagaimana dia bisa pulang dalam keadaan seperti ini? Kia yang juga selalu memberikan tato pada lehernya tentu hafal tanda apa ini. Elang merasa usianya tidak akan lama jika ia berani pulang dalam keadaan seperti ini. Terus saya harus bagaimana? Saya tidak mungkin diplester aja bang, saya punya plesternya. Bi, minta plester yang ada di kotak obat, seru Huri sambil berteriak pada pembantunya. Terima kasih Bi, ucap Huri sambil tersenyum. Duduk dulu ya bang, biar saya bantu pasangkan. Kalau berdiri lama, saya kayak mau longsor, ajak Huri yang sudah menarik tangan Elang untuk duduk di sofa. Bu Latifah dan Burima kembali tergelak mendengar perkataan Huri yang sangat kocak menurut mereka. Elang menurut dan membiarkan Huri menolongnya. Elang, lelaki itu, memperhatikan leher istrinya yang ternyata juga banyak tanda cinta darinya. Kenapa? Bukan cuma di leher kalau saya, tapi di dada, di paha, di perut, semuanya bang. Karena kebanyakan saya sampai ketiduran, orang kayak dipijat, ujar Huri lagi dengan polosnya. Elang tak tahan untuk tidak tergelak. Lelaki itu tergelak dengan keras sambil memalingkan wajahnya karena malu. Tidak mungkin, gumam Elang pelan, namun bisa didengar oleh Huri. Gak percaya, nanti saya kirimin fotonya ke ponsel abang ya. Jangan, Elang seketika memucat dan Huri puas dengan ekspresi ketakutan suaminya. Sudah, Huri tersenyum puas setelah menempelkan 12 plaster pada leher suaminya. Elang pun kembali mengangkat cermin dan melihat begitu banyak tempelan plaster di lehernya. Mau bagaimana lagi daripada ia tidak pulang hari ini? Maka Kia bisa lebih marah lagi. Saya pulang ya, kamu hati-hati ke kampusnya, jangan terlalu dengan sama angka 4 itu. Huri merasa ada kupu-kupu berterbangan dari perutnya saat tersirat sedikit perhatian dari ucapan Elang. Namanya Anka, bukan angka 4 bang. Dia keturunan Turki Padang, jadi namanya agak aneh dan wajahnya memang tampan, terang Huri pada suaminya. Elang tidak suka mendengar istrinya memuji lelaki lain. Walaupun memang bukan hoax, tetap saja dia tidak suka. Tetap saja, jangan terlalu dekat dengannya, ujar Elang kembali mengulangi ucapannya. Huri mengangguk patuh. Sementara itu Kia menunggu di rumah dengan perasaan cemas. Sudah pukul 7 pagi, tetapi suaminya belum pulang juga. Nasi uduk dengan semur jengkol sudah tertata rapi di meja makan. Tinggal menunggu sang suami datang. Suara motor berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Keningnya mengernyit saat melihat tampilan suaminya sangat aneh. Apa suaminya sakit? Elang tersenyum kikuk dan begitu kaku pada istrinya. Sampai-sampai ia lupa mengucapkan salam begitu masuk ke dalam rumah. Kia hanya bisa memperhatikan suaminya dengan tatapan aneh. Abang sakit? Kenapa leher abang pakai selendang? Tanya Kia heran. Ia ikut duduk di kursi makan. Abang masuk angin, lehernya dingin banget makanya dipakein shawl gini. Semalam abang ketiduran di rumah ibu karena gak enak badan. Oh begitu, Kia mengangguk paham. Makan dulu bang, setelah itu baru minum obatnya. Elang mengangguk tanpa banyak bicara. Di satu sisi, ia sangat merasa bersalah pada Kia karena sudah membohongi wanita itu. Tetapi di sisi lain, ia terpaksa melakukannya demi kelangsungan usianya. Tidak bisa ia bayangkan bagaimana jika sampai Kia tahu begitu banyak tanda di lehernya akibat perbuatan Huri. Kia pasti langsung bisa menebak tanda merah ini adalah perbuatan madunya.
Elang sungguh tak nyaman dengan kain selendang yang melilit di lehernya. Makannya pun menjadi susah, seperti ada yang mengganjal di lehernya. Tidak enak ya bang? Enak dek, abang ke kamar dulu deh, rebahan ya. Elang langsung saja masuk ke dalam kamar untuk mengganti bajunya yang terasa sangat gatal saat dipakai. Ini pasti karena bajunya tergeletak semalam di atas karpet kamar Huri, sehingga mungkin saja ada semut atau serangga lainnya yang menempel pada pakaiannya. Elang berdiri di depan cermin yang menempel pada lemari pakaian, lalu dengan tergesa ia membuka baju kaosnya, hendak mengganti dengan yang bersih. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati seluruh tubuhnya penuh dengan tanda merah. Elang berbalik hendak melihat punggungnya dari cermin. Bagian depan dan belakang semua merah kehitaman. Abang, badannya kenapa? Seperti habis. Bang, semua badan abang pada kenapa? Seperti penyakit kulit. Mengerikan. Kia pun bergidik ngeri. Ia berlari keluar kamar begitu saja, meninggalkan suaminya yang tercengang. Elang menghembuskan nafas kasar lalu tergelak di balik bibirnya yang terkatup. Di satu sisi ia bersyukur bahwa Kia tidak memakai kacamatanya, sehingga tanda cinta ini dikira penyakit kulit. Untuk sementara ini adalah yang terbaik. Tidak apa dikira penyakit kulit sehingga ia tidak perlu berbohong lebih banyak pada istri tuanya itu. Dengan cepat, Elang mengganti baju kaosnya dan juga celana panjangnya. Kia masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa plastik hitam. Elang menoleh dan melihatnya dengan aneh. Bang, baju abang yang habis dipakai itu masukin sini. Saya nggak mau sampai terkena penyakit menular dari abang. Baju dan celananya dibuang saja, saya tidak mau mencucinya, serem. Oceh Kia panjang lebar. Lagi-lagi Elang hanya bisa tercengang. Dek, tapi bajunya masih bagus. Iya, tapi udah kena kulit abang. Emangnya habis ngapain sih? Sampai pada bentol gitu. Kia merasa semakin ngeri saat memegang ujung plastik menggunakan jari telunjuk dan ibu jari saja. Ini abang. Abang ngungsi di rumah ibu dulu deh, sampai bentolnya hilang. Kia berjalan cepat keluar kamar. Lalu tidak lama terdengar suara tong sampah terbuka, kemudian tertutup. Elang menyusul istrinya hendak memberikan penjelasan, tetapi Kia tidak mau ada di dekatnya. Wanita itu menjauh. Loh, kok nggak mau salim? Abang mau kerja, dek. Gak ah, badan abang pada gitu. Udah, saya ridho, saya ikhlas. Abang tidur di rumah ibu saja. Ingat, di rumah ibu loh ya, bukan ke rumah Huri, sampai bentol mengerikan itu hilang. Tapi, blam, Kia menutup pintu rumah dengan kencang. Elang tersentak, lalu menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Dia tidak punya pilihan lain selain menerima ide dari Kia. Paling tidak, tanda merah ini biasanya 2 hari sudah hilang, sehingga ia bisa kembali ke rumah seperti biasanya. Elang menyalakan motor, lalu melesat pergi menuju toko servis elektronik miliknya. Elang memarkirkan motor di tempat biasa. Sudah ada motor Hendra yang juga terlebih dahulu ada di sana. Hendra adalah anak STM yang sedang magang di tokonya selama kurang 3 bulan. Selama ada Hendra, Elang merasa cukup terbantu karena remaja itu cukup cerdas. Lembur semalam bang? Tanya Hendra sambil terkekeh geli melihat banyak plaster di lehernya. Ya, mau tidak mau ia terpaksa membuka kain di lehernya agar tidak terganggu saat bekerja. Sok tahu lu, hardik Elang cuek. Taulah nih bang, anak seumuran gue itu kadang lebih paham dari orang tua kayak abang. Itu pasti tanda lahir dari ayang beb yang kedua ya, makanya ditutupi. Wajah Elang seketika kikuk. Makanya bang, kalau kagak sanggup 2 bini, jangan punya 2, apalagi 3. 1 aja cukup. Kalau udah begini jadi main kucing-kucingan kan? Tapi seru juga ya bang, ujar Hendra lagi sambil terkikik geli. Elang tak mau menanggapi. Ia membuka ponselnya hendak melihat ada jadwal servis kemana hari ini. TV Pak Anwar lu benerin yang betul Hen, jangan ngetawain gue mulu lu. Allahu Akbar, pekik Elang kaget saat melihat ponselnya. Ngapa bang? Siapa yang meninggal? Hendra ikutan penasaran. ABG itu berdiri untuk melihat isi ponsel Elang. Plak, kerja. Untung Elang cepat menyembunyikan foto aduhai yang baru saja dikirim Huri. Sebenarnya bukan foto yang bagaimana, hanya saja di dalam foto itu memperlihatkan maha cipta karya bekam di sekujur tubuh Huri lebih mengerikan. Elang terduduk lemas sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan.
Masa gue yang bekam ampe kayak gitu? Banyak banget. Gumam Elang frustasi. Sekali lagi lelaki itu mengintip foto istrinya dan segera ia hapus. Jangan sampai foto seperti ini dilihat oleh Kia, bisa-bisa perang dunia kedua. Sementara itu Huri yang tidak bisa berjalan karena Elang hari ini memutuskan izin tidak kuliah. Sepertinya besok pun masih izin. Ia tidak menyangka jika efeknya sangat besar seperti ini, hingga tubuhnya serasa menggigil. Bu Latifah yang masih ada di rumah besannya memberitahu Huri untuk membersihkan dengan air hangat. Bahkan Bu Latifah menyiapkan sendiri air hangat untuk menantunya. Lalu ia bawa naik ke atas. "Huri, ini ibu, apa ibu boleh masuk?" "Masuk, Bu." "Pintunya tidak Huri kunci," jawab Huri sambil meletakkan ponselnya ke atas kasur. Ia baru saja mengirimkan foto pada Elang, tetapi suaminya itu hanya membalas dengan emot merinding. "Ini ibu bawakan air untuk cebok, biar anu kamu lekas sembuh dan tidak perih lagi." "Bu, tapi uapnya masih ngepul gitu, kayak mau bikin teh." "Ayo ibu bantu kamu cuci bersih dulu." Bu Latifah membantu Huri turun dari ranjang. "Masih seperti membawa anaconda," ledek Bu Latifah sambil menahan tawa. "Agak mendingan, Bu. Gak kayak bawa anaconda lagi, tapi bawa piton," jawab Huri asal membuat Bu Latifah lagi-lagi tergelak. Wanita parubaya itu mengulum senyum. Hubungannya dengan menantu keduanya terasa berbeda dengan yang pertama. Bukan karena Huri kaya dan muda, tetapi karena Huri tipe wanita ceria. Berbeda dengan Kia yang cenderung terlalu serius dalam menanggapi apapun, sehingga ia tidak terlalu dekat dengan menantu pertamanya. Bukan karena tidak sayang, tetapi Kia yang seperti menjaga jarak dengannya. Semenjak dirinya sering meminta uang lebih pada Elang untuk membayar utang atau keperluan lainnya. Elang membuka ponselnya setelah baru saja selesai melaksanakan salat asar. Nampak Kia baru saja mengupload foto tengah berada di tengah keramaian, seperti berada di dalam mall. Elang hanya bisa menghela nafas panjang. Pasti Kia menjual perhiasan dari Huri lagi, karena sekarang saja masih tanggal 20. Sama sekali belum memberikan tambahan uang belanja mingguan pada istrinya seperti biasa. Dari mana lagi uang diperoleh sang istri jika bukan dari menjual perhiasan Huri? Tak banyak yang bisa ia lakukan. Elang hanya berharap Kia sedikit bersenang-senang dengan uang yang ia miliki. Pukul 5 sore, Elang sudah sampai di depan rumah ibunya. Tetapi pintu masih terkunci. Kata tetangga ibunya sudah tidak pulang dari kemarin. Itu tandanya ibunya masih berada di rumah Huri. Elang pun memutuskan untuk meminjam kunci rumah. Ia hendak mengambil kunci rumah pada ibunya. Huri yang mengintip dari jendela kamar saat tahu suaminya pulang. Dengan cepat ia mengganti pakaiannya dengan yang lebih bagus. Jalannya pun masih tertatih, tetapi ia berusaha untuk tidak manja dan menyambut suaminya yang pulang ke rumah. Sungguh sebuah keajaiban, pikirnya. "Ngapain kamu tidur di rumah ibu? Ibu aja di sini." "Ya kamu tidur aja di sini. Ini kan rumah istri kamu," ujar Bu Latifah pada putranya. Elang hanya menunduk, ingin membantah, tetapi perkataan ibunya juga benar. Namun bermalam lagi dengan Huri tidak menjamin ia bisa menahan diri. "Abang pulang?" seru Huri dengan manja dan langsung melingkarkan lengannya memeluk pinggang Elang. Lelaki itu tersentak kaget lalu memutar tubuhnya dengan canggung untuk menatap sang istri. "Iya, boleh kan?" tanya Elang canggung. "Boleh, ayo kita ke kamar, abang pasti capek," sahut Huri dengan begitu senangnya, bagaikan baru saja memenangkan lotre keliling dunia secara gratis. Dengan gerakan malas, Elang naik ke lantai 2 dengan perlahan. Karena Huri sendiri masih berjalan dengan payah, Bu Latifah dan Bu Rima saling mengedipkan mata dari jauh sambil mengulum senyum. Huri menutup pintu kamarnya. Setelah Elang masuk, tak lupa anak kunci ia putar 2 kali. "Abang, saya rindu," ujar Huri. Sudah kembali memeluk Elang dengan manja. Elang membiarkan sejenak istrinya memeluk tubuhnya dengan mesra. "Saya belum mandi, bajunya kotor, bau kulkas," kata Elang sambil merengekkan tubuhnya dari Huri. Gadis itu mengulum senyum sambil menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Huri sudah mandi?" tanya Elang. Huri mengangguk. "Mandi lagi yuk." Huri menelan ludah saat mendapat ajakan dari suaminya. Sedetik kemudian tubuh wanita itu sudah melayang karena digendong oleh Elang menuju kamar mandi. Hidangan makan malam kali ini terlihat lebih spesial.
Sejak selesai maghrib sampai menjelang Isya, Huri sibuk menyiapkan makan malam untuk suaminya. Ini pertama kalinya Elang melewati malam bersamanya, layaknya suami pada umumnya. Ikan gurame goreng bumbu, sayur tumis kangkung dengan topping udang kupas, dan juga sayur acar kuning dengan hamparan cabai rawit setan di bagian atasnya. Karena belum pernah menghabiskan malam seperti ini, maka Huri sangat bersemangat membuat sesuatu yang spesial untuk suaminya. Elang turun dari lantai 2 dengan wajah segar. Burima mengedipkan sebelah matanya pada Bu Latifah. Kedua wanita parubaya itu mengulum senyum. Di balik bibirnya, dengan hati yang terang, sangat senang, piyama yang dikenakan Elang sama persis dengan yang dipakai Huri. Piyama couple, kalau kata lidah orang tua. "Masa apa, Ri?" tanya Elang sambil menarik kursi makan, lalu meletakkan bokongnya yang rileks di atas bangku kayu jati yang nampak kokoh. Huri tersenyum sangat manis saat mendengar pertanyaan suaminya. Huri berjalan memutar hingga berada di belakang tubuh suaminya. Tangannya melingkar di leher Elang, lalu meletakkan dagunya di atas kepala suaminya. "Saya memang tidak pandai memasak dengan baik, tapi demi abang, saya akan belajar. Paling keasinan dikit," ujar Huri sambil tertawa kecil. Elang pun tersenyum, sangat lebar pada istrinya. Mereka makan malam dalam suasana penuh kehangatan. Sambil sesekali bercanda, Huri sangat senang menggoda suaminya yang masih saja bersikap jaim dan canggung. Hidangan yang disajikan Huri malam ini benar-benar memanjakan lidah dan perut Elang. Rasanya seperti sedang makan di restoran. Begitu banyak kelebihan dari seorang Huri yang baru saja ia ketahui. Masih pantaskah ia terus menyakiti hati istri keduanya? Walau saat ini ia tersenyum, bahkan tertawa bersama Huri dan mertuanya. Tetapi pikirannya hanya fokus pada Kia. Elang tidak bisa membayangkan jika 2 hari menginap tanpa Kia di sisinya. Jika Huri memberikan madu sangat murni padanya, maka Kia adalah ratu lebah yang membuat kepak sayapnya bisa kokoh seperti sekarang. "Abang sedang memikirkan apa? Lelah? Mau langsung tidur?" tanya Huri saat melihat Elang termenung menonton televisi. "Iya, sedikit. Saya naik duluan ya." Elang langsung bangun dari duduknya, lalu berjalan dengan malas menaiki anak tangga menuju kamar. Huri hanya bisa mengangkat bahu tidak paham. Bisa saja suaminya memang sedang benar-benar lelah, apalagi aktivitas di kamar mandi tadi cukup menguras tenaga suaminya. "Ini sudah jam 8, Ri. Kamu temani suami tidur, Gih. Pijat kakinya, atau kalian bisa berbincang banyak hal sebelum tidur, mumpung Elang menginap. Besok belum tentu bisa berduaan bebas seperti ini dengan Elang," tegur Bu Latifah pada menantunya. Huri mengangguk patuh, lalu berjalan naik ke lantai 2. Kamarnya tidak terkunci, dan Huri tidak menemukan suaminya di kasur. Huri mengedarkan pandangannya ke arah balkon. Ternyata Elang sedang menelpon di sana. Wanita itu mengulum senyum, lalu berjalan ke kamar mandi untuk sikat gigi dan bersih-bersih sebelum tidur. Huri sudah selesai dan Elang masih menelpon di sana. Pintu balkon yang tertutup sepertinya membuat Elang tidak tahu kalau istrinya ada di sana. Bahkan Huri sedang memasang telinganya baik-baik, ingin mendengarkan sedikit perbincangan suaminya yang ia yakini dengan Kia. "Iya, abang juga rindu sekali. Nanti begitu bentol merahnya hilang, abang akan segera pulang ke rumah. Udah gak sabar pengen dipeluk istri abang yang paling cantik dan paling hebat. Abang sudah makan tapi tidak terlalu berselera karena bukan masakan kamu. Tidak ada yang bisa menandingi masakan istri abang tercinta." Huri merasa hatinya akan semakin patah jika ia terus menguping pembicaraan suaminya. Ternyata suaminya memang sangat mencintai istri pertamanya, dan Huri harus tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah kebagian tempat di hati Elang. Pujian yang beberapa hari ini diberikan Elang ternyata hanya pura-pura saja. Ada yang tertusuk pedih di hatinya, meski tak nampak berdarah. Lelaki itu masuk ke dalam kamar dan cukup kaget mendapati Huri yang sudah berbaring menghadap tembok. Kening Elang berkerut. Kenapa ia bisa sampai tidak tahu kapan Huri masuk ke dalam kamar? Apakah istrinya itu mendengar pembicaraannya tadi dengan Kia? Hati Elang mendadak resah. Di satu sisi ia memang gamang, tetapi di sisi lain hatinya jenuh saat bersama dengan Huri. Hanya Kia, dan selalu saja Kia yang ada di dalam pikirannya. Dengan pelan, Elang meletakkan bokongnya di kasur empuk milik Huri dan ikut berbaring di sampingnya.
Huri merasa tubuhnya sakit semua ketika bangun dari tidur. Suaminya masih terlelap di sana dengan sangat pulas. Huri tersenyum tipis memandangi wajah suaminya. Ponsel yang ia letakkan di balik bantal yang ia pakai untuk memotret suaminya. Ia selalu mengagumi wajah tampan suaminya. Sebuah keputusan sudah ia ambil dan akan ia sampaikan pada suaminya setelah sarapan nanti. "Kia, tolong ambilkan handuk abang sayang," racau Elang dalam tidurnya. Wanita itu kembali tersenyum tipis, lalu mengambil tangan suaminya untuk ia cium dengan perlahan. Huri sudah lebih dulu sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walau gerakannya sangat lincah, tetapi wajah wanita itu murung. Huri juga tidak banyak bicara. Bu Latifah merasa tidak nyaman dengan wajah masa menantunya. Apakah bertengkar dengan Elang? Suara langkah kaki tergesa turun dari lantai 2. Elang sudah siap untuk ke toko dengan menggendong ransel di punggungnya. Huri menoleh pada suaminya, lalu tersenyum sangat manis. "Sarapan dulu ya bang, tapi jika terburu-buru saya bisa bawakan makanannya untuk di toko," sapa Huri dengan ramah. Elang pun membalas senyum sang istri. "Iya, sarapan di sini saja," sahut Elang. Huri menarik kursi untuk suaminya, lalu melayani Elang dengan sangat baik dan tanpa bicara. Keadaan ruang makan seperti sedang di kutub es, berbeda dengan suasana hangat semalam. Elang makan dengan lahap sambil sesekali melirik Huri yang makan dalam diam. Gadis itu terlihat memaksa nasi untuk lolos dalam tenggorokan. Selesai sarapan, Huri mengantar Elang sampai ke pekarangan rumah. Lelaki itu sedikit bingung karena Huri tidak mengeluarkan sepatah kata pun sejak di meja makan tadi. Hatinya benar-benar menjadi resah. "Bang, saya mau tanya, jika disuruh memilih antara hobi dan keisengan, abang pilih yang mana?" Elang tersentak kaget, lalu memutar tubuhnya untuk dapat menatap Huri. Kening lelaki itu mengernyit, seakan tidak paham maksud pembicaraan dari Huri. "Abang punya hobi nih, misalnya memelihara burung. Tiba-tiba ada orang yang memberikan abang kucing yang sebenarnya tidak terlalu abang suka. Jadi, abang pilih yang mana?" "Memelihara burung," Elang menjawab dengan pasti. "Oke, ya sudah, hati-hati di jalan." Huri tersenyum sambil mencium tangan suaminya. Elang pun menyalakan mesin motor dan meluncur menuju toko. 7 hari berlalu tanpa bertukar kabar dari keduanya. Elang sibuk dengan sang istri, lalu juga sangat sibuk dengan tokonya. Setiap hari lelaki itu selalu lembur hingga pukul 9 malam. Awal bulan yang sangat berkah untuknya. "Jangan lupa uang bulanan saya full seperti biasa ya bang. Huri tidak butuh uang, jadi tidak perlu abang kasih jatah bulanan. Harusnya malah saya yang dapat bonus dari pelakor itu." Elang melemparkan ponselnya dengan kesal ke dalam laci meja di tokonya. Ucapan Kia selalu saja pedas jika berhubungan dengan Huri. Elang melirik kalender dan baru saja ingat jika sudah sepekan ia tidak bertemu dengan Huri atau mengirimkan pesan pada wanita itu. Kring, kring. "Halo, assalamualaikum. Ada apa, dek?" "Bang, ada surat dari pengadilan ini, surat panggilan sidang cerai." "Hah? Maksudnya?" "Ya ampun bang, Huri ini yang dikirim. Dia menceraikan abang. Alhamdulillah, Kia senang banget, akhirnya pelakor itu mundur juga. Kita harus bikin syukuran 7 hari ini bang." "Huri mengirim surat cerai?" "Iya bang." "Ya Allah, Kia setut-tut." Elang menyambar jaket dan kunci motornya. "Bos, mau kemana?" "Bos." Elang tak mengindahkan panggilan Hendra. Lelaki itu sudah melesat dengan sepeda motornya menuju rumah Huri. Tampaknya Elang tidak beruntung. Pagar rumah Huri tergembok. Lelaki itu berteriak dengan keras memanggil Huri. "Huri, buka pintunya! Huri!" Elang meremas rambutnya kasar karena tak kunjung ada yang membukakan pintu untuknya. "Ada apa ya mas? Cari siapa?" "Pak, saya menantu Bu Rima, pemilik rumah ini kemana ya?" "Loh mas, itu di tembok ada tulisan rumah dijual." "Apa?" Elang mendekat pada spanduk kecil yang bertuliskan rumah dijual tanpa keterangan nomor telepon. Telepon berdering. Huri tersentak dari tidurnya. Leher belakangnya terasa begitu kaku. Ia baru menyadari jika semalam ia tertidur di meja gambarnya. Udara Lembang yang begitu dingin membuat matanya selalu ingin terpejam. Jarum jam tepat berada di angka 5.
Huri segera beranjak dari kursi dan berjalan setengah terhuyung menuju kamar mandi. Dengan jari telunjuknya ia merasa dinginnya air bak. Seluruh aliran darahnya bagai tersengat listrik saat merasai begitu dinginnya air. Tidak, ia tidak akan pernah mau mandi subuh. Sejak sampai di Lembang, siang hari adalah jadwal mandi dan itu pun hanya 1 kali dalam sehari. Ia cuti dari kampus, sehingga bisa sejenak santai dari rutinitasnya. Sambil menenangkan hati setelah memutuskan untuk berpisah dari Elang. "Mama harus ke Jakarta, ada orang yang mau membeli rumah kita," ujar Bu Rima, membuka percakapan saat mereka tengah menikmati sarapan bubur kacang hijau. "Oke mah," saut Huri sambil tersenyum. "Kamu yakin baik-baik saja sayang?" tanya Bu Rima lagi pada putrinya. "Iya," Huri mau menyelesaikan tugas gambar yang diminta Selfie. "Ya sudah lama ingin Huri yang mendesain baju pengantinnya," ujar Huri dengan suara sumbang. Mungkin saat ini hatinya tengah tersentil dengan begitu keras, di saat temannya satu persatu melepas masa lajang dengan pria yang mereka cintai. Dia malah akan melepas status istrinya. Yah, 2 hari lagi sidang pertama akan digelar, dan itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan mamanya. Huri sudah bersumpah pada dirinya sendiri untuk melupakan kenangan singkat bersama Elang, suami yang tidak pernah menganggap dirinya ada. "Berarti mama di Jakarta sampai 3 hari ya?" Huri titip ubi cilembu ya mah. "Di sini udaranya dingin dan paling enak ngemil yang direbus-rebus," pesan Huri pada Bu Rima. Wanita parubaya itu mengangguk paham. Ia tahu dalam hati sang putri masih sangat memikirkan Elang, suaminya. Sayang sekali, cinta itu hadir di saat yang tidak tepat. Bukan putrinya yang terlalu awal menyerah. Huri hanya tidak ingin membuat hatinya semakin sakit, menahan sabar atas sikap suaminya yang sama sekali tidak ada tanda-tanda mampu bersikap adil padanya, dan juga madu tuanya. "Satu lagi mah, jika nanti di sana bertemu Bang Elang, jangan katakan apapun tentang saya," ujar Huri dengan suara bergetar. Bu Rima tidak berani banyak komentar. Wanita parubaya itu hanya mengangguk paham. Ia tidak ingin menambah luka hati putrinya dengan berbicara tentang Elang. Keputusannya untuk cuti sementara dari kampus sambil menenangkan dan menjauh dari suaminya sudah dia pikirkan matang-matang. Elang tidak akan pernah mencintai putrinya, walau semua telah diberikan oleh gadis itu. Untuk apa bertahan, walau akhirnya tidak pernah dianggap ada? Itu yang Huri katakan pada dirinya saat memutuskan untuk pindah ke Lembang. Elang masih nampak murung saat tengah menghabiskan jam siangnya di rumah Bu Latifah. 2 hari lagi sidang pertama perceraiannya, dan sampai saat ini dia tidak tahu di mana Huri dan kenapa ia diceraikan. Harusnya ia senang akhirnya terlepas dari Huri, tapi kenapa yang dia rasakan hatinya begitu sakit seperti ini? Tubuhnya sedikit turun karena nafsu makannya mendadak hilang semenjak tahu Huri tidak ada di rumahnya. Bahkan setiap pagi ia menyempatkan mengintip Huri di kampus melalui toko fotokopian, tetapi ia tidak. Sosok istri mudanya itu tidak pernah ada, seperti ada yang hilang dalam dirinya ketika Huri benar-benar meninggalkannya. "Kurus banget anak ibu, emangnya jarang makan?" tegur Bu Latifah sambil membawakan semangkuk mie rebus untuk anak lelakinya. "Tidak berselera saja Bu," jawab Elang singkat. "Kenapa? Yang pasti bukan karena Huri kan? Ibu kira justru kamu sekarang lagi banyak makan karena gembira bisa bebas dari Huri. Bahkan gadis itu mentransfer sejumlah uang terima kasih pada Kia." "Apa?" Elang tersentak, lalu duduk dengan cepat sambil menatap ibunya. "Uang apa Bu?" tanya Elang penasaran. "Waktu itu Kia menelpon Huri, katanya butuh uang untuk berobat penyakit kulit kamu. Padahal itu bukan penyakit kulit tetapi tanda cinta. Huri yang tidak enak hati malah mentransfer 10 juta pada Kia, dan istrimu itu malah bilang kurang. Ah, tanya sendiri sama Kia. Dia tidak mau kamu debat dengan istri muda kamu, tetapi ia mau duitnya saja. Itu yang ibu tidak suka dari Kia. Pantas saja kalian belum dikasih keturunan. Suruh istrimu itu bertaubat sebelum Tuhan menghukum sifat liciknya. Dengar, ibu bukan tidak sayang dengan Kia, hanya ibu tidak suka dengan caranya," cecar Bu Latifah dengan emosi tertahan. Elang terdiam 1000 bahasa. Lelaki itu menyambar jaket yang ia letakkan begitu saja di kursi tamu. Elang meluncur meninggalkan rumah kontrakan ibunya. Tujuannya saat ini adalah bertemu Kia dan meminta penjelasan pada wanita itu. "Abang ngagetin aja, masuk rumah kenapa tidak mengucapkan salam? Setan dari luar ikut masuk loh," ujar Kia sambil merapikan beberapa lembar kertas berserakan di atas kasur.
Elang tahu itu surat apa. Itu adalah surat pertanda pembelian emas. Apa ini semua, Kia? Kamu memeras Huri? Berapa uang yang kamu minta pada gadis itu? Kia terlonjak kaget mendengar pertanyaan suaminya. Dari mana Elang tahu kalau dia meminta uang pada Huri? Pasti gadis itu yang memberitahu. Dasar licik. Sudah mau bercerai masih saja menyusahkanku. Kia, jawab aku, bentak Elang dengan emosi perlahan naik ke kepala. Mata wanita itu berkaca-kaca. Seumur hidupnya menjalani pernikahan bersama Elang. Belum pernah ia diperlakukan sangat kasar seperti ini oleh suaminya. Abang jadi berani membentakku sejak menikah dengan Huri ya? Apa yang sudah diberikan wanita itu untuk abang? Hah? Jangan sombong. Ingat, abang dan wanita itu akan bercerai. Percuma abang tidak terima seperti ini padaku. Karena wanita itu tahu pasti tidak akan menang dariku. Abang mencintaiku dan dia hanya pelarian saja. Aku yakin dia juga takut untuk memberikan keperawanannya pada abang. Karena abang tidak bisa berlaku adil. Apa dengan abang seperti ini? Huri akan kembali pada abang dan membatalkan perceraian. Jangan mimpi bang. Sudahlah, kali ini Kia memaafkan abang yang telah membentak Kia. Masalah emas dan tabungan Kia yang banyak, abang jangan iri. Itu hak Kia dan abang gak berhak atas uang yang Kia dapatkan dengan susah payah. Sekarang lebih baik abang mandi, terus salat zuhur agar otak abang kembali jernih dan terima kenyataan. Cecar Kia tanpa jeda sambil menunjuk wajah suaminya. Elang bungkam. Ia tidak mau semakin emosi menanggapi cecaran istrinya. Ia tidak baik dilihat pada tetangga yang sudah berkumpul di depan rumahnya. Abang mau kemana? Teriak Kia seakan tidak terima jika suaminya pergi meninggalkannya dalam keadaan marah. Biasanya suaminya akan merayunya dengan manis, bahkan membelikannya coklat jika ia sedang marah, tetapi kali ini berbeda. Kia merasa suaminya berbeda. Abang, Kia tanya mau kemana? Teriak Kia lagi hingga Elang menghentikan langkahnya. Saya akan mencari Huri. Bisa saja saat ini gadis itu tengah hamil anak saya. Lebih bagus jika hamil, maka perceraian tidak akan pernah terjadi, kata Elang dengan suara bergetar. Apa? Ya, abang yakin Huri hamil dan abang tidak akan pernah menceraikannya. Ketika kamu tidak bisa mengontrol dengan baik amarahmu, sebaiknya engkau pergi menjauh. Hal itu yang dilakukan oleh Elang. Ia tidak mungkin terus menjadi tontonan orang banyak saat bertengkar dengan Kia. Ia baru sadar seorang Huri terlalu baik untuk ia sakiti. Gadis itu mungkin hanya minta sedikit perhatian, tidak lebih. Bahkan jatah menginap tidak ada pun, ia tidak protes. Lalu saat ini istrinya itu pergi meninggalkan dirinya, bukan lagi hanya sekedar merajuk, tetapi juga menceraikannya. Elang melajukan motornya menuju kampus Huri. Lelaki itu tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari keberadaan istrinya. Ia mendesak Bu Latifah mengaku dan mengatakan di mana Huri kini, tetapi ibunya selalu mengatakan bahwa ia tidak tahu.